Halo semuanya, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan atau membagikan cara mengerjakan jurnal penyesuaian, laporan dan laporan keuangan. Nah, jadi di sini saya sudah ada beberapa bukti transaksi baru yang bisa kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat yang pertama ini adalah dari keterangannya sudah menyelesaikan jasa servis atas pendapatan diterima di muka. Nah, jadi ini kan eh, sudah menyelesaikan servis pendapatan diterima di muka, artinya bisa kita masukkan ke dalam pendapatan. Oh ya, ini juga kita ngelanjutin dari jurnal umum dari video kemarin yang udah kita buat. Jadi pada tanggal 21 Januari 2025 itu akan masuk di sini adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa di debit? Karena itu mengurangi pendapatan diterima di mukanya kita. Pendapatan diterima muka kan liabilitas, karena mengurangin jadi ditaruh di debit ini. Oh ya, untuk biar nggak bingung kita kasih warna aja ya, bagian jurnal penyesuaiannya. Jadi kita kasih warna biru aja, yang mudah. Oke. Nah, setelah pendapatan diterima di mukanya udah lunas, berarti itu bisa masuk ke dalam pendapatan jasa. Oke, balik kita akan lihat nilainya. Senilai 4 juta. Total lunas. Berarti kita tinggal ketik 4 juta. Di sini eh, pelunasan di muka. Bisa samain. Nah, oke, ini nanti nanti aja bisa dirapin. Oke, ini lanjut ke transaksi kedua. Di sini ada apa? Nah, ini apa ini? Penyelesaian jasa servis, metode pembayaran secara tunai. Tapi ini invoice, guys. Jadi belum terbayarkan. Jadi masuknya piutang sama pendapatan. Jadi di sini adalah piutang usaha dan juga pendapatan jasa. Senilai 2 juta. Jadi kita bisa ketik di sini 2 juta. Eh, pada ini menyelesaikan lanjut ke transaksi selanjutnya. 31 Januari 2025. Di transaksi ketiga ini adalah laporan stok opname. Jadi kita lihat pengecekan stok perlengkapan. Nah, perlengkapan pada tinggal 31 Januari itu sisa 3 terpakai 3 juta, totalnya 3 juta. Jadi totalnya nol, guys. Kenapa totalnya nol? Karena pada kemarin itu sudah pernah terkena penggunaan perlengkapan senilai 2 juta. Jadi kita tulis saja di sini beban perlengkapan sama perlengkapan. Nah, kenapa kok mungkin kok double ini tanggal 30 ada sama tanggal 31? Mungkin itu karena adanya kelupaan nyatet di perusahaan ini jadinya ditaruhnya di jurnal penyesuaian. Jadi tinggal ditambahin aja 3. Lanjut ke transaksi keempat. Jadi transaksi keempat ini apa? Oh, akumulasi
penyusutan peralatan pada tanggal 31 Januari. Nah, jadi peralatan dan bengkel kan punya nilai 15. Terus kena penyusutan senilai 30%, yaitu 4,5. Jadinya di sini kita bisa tulis beban beban penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, karena kenapa kok ditaruh di beban? Kenapa kok ada beban penyusutan peralatan? Itu karena jadi penyusutan peralatan itu kan tidak hilang, jadi tidak seperti perlengkapan, jadinya hanya menyusut, makanya ditulisnya di akumulasi penyusutan. Dan beban itu karena ya mengurangi aset gitu. Lanjut kita lihat nilainya senilai 4.500.000. Ini oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi kelima. Oke, transaksi kelima ini adalah log karyawan yang belum kita bayar. Belum kita bayar senilai 600.000 ini. Jadi masuknya itu ada di beban gaji dan juga utang. Kenapa kok utang? Karena kita belum bayar gajinya para karyawan kita. Di sini. Oke. Tadi senilai 600.000 gaji. Oke, selanjutnya kita akan ke transaksi selanjutnya yaitu struk pembayaran tagihan PDAM. Jadi pada tanggal 31 ini kita membayarkan tagihan PDAM yaitu air senilai 500.000 rupiah. Dan ini juga sudah dibayarkan secara cash. Berarti di sini berarti masuk ke beban air dan juga cash senilai 500.000. Beban air. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, ini laporan pemakaian asuransi. Nah, jadi kan kita punya asuransi dibayar di muka ini senilai segini untuk 1 tahun. Nah, ini laporannya kalau kita pakai 1 bulan, yaitu nominalnya 200.000. Jadi kita bisa taruh di sini beban asuransi karena kita sudah pakai, jadinya masuknya beban. Lalu akan mengurangi asuransi dibayar di mukanya kita karena sudah terpakai. Itu senilai 200.000. Oke, ini kelebihan jadi kita putihin aja. Oke, nah ini kan masih kosong nih, kita sebenarnya tinggal drag aja sih ini rumus yang dari atas, terus kita biruin biar kelihatan kalau ini adalah jurnal penyesuaiannya. Oke, selanjutnya kan buku besar nih kan ini sudah ada tambahan nih di jurnal umumnya. Berarti buku besar otomatis harusnya ikut dong, ikut berubah. Nah, jadi di buku besar ini kan kita menggunakan pivot table kayak di video sebelumnya. Tapi di pivot table yang di video sebelumnya itu aku udah nyiapin kalau data source-nya itu kita lebihin nih sampai 62. Sebenarnya cuma sampai 40-an. Jadi kita udah siapin lebih.
Nah, gunanya apa? Jadi gunanya itu biar simple aja, biar singkat. Jadi kalian tinggal refresh, tuh, bakal ada tambahan, bakalan berubah. Ini kayak beban air, gini-gini itu bakalan langsung berubah. Jadi kita tinggal refresh satu-satu aja. Kalau ada yang berubah, tuh ini kan langsung terpakai, jadi habis. Nah, kita refresh satu-satu. Nah, jadi gunanya tadi aku nyiapin di bawah kayak di video sebelumnya di melebihi itu sebenarnya untuk mempermudah di sini aja sih. Jadi tinggal refresh, refresh, refresh aja biar cepat kayak gini. Jadi tinggal refresh. Dari gunanya refresh itu apa sih? Jadi refresh itu cuma kan ada nilai yang kita masukin. Jadi kita merefresh si pivot table tadi untuk menyesuaikan datanya. Oke, karena buku besar udah, neraca saldo ini juga tinggal di refresh doang. Ini kayaknya nggak bisa karena ada ininya. Mungkin ini salah di ininya ya. Change data source. Oh wait, maaf. Ini karena aku nggak select all jadi belum masuk. Ini tinggal diklik masukin aja semua. Nah, udah. Nah, karena ini belum rapi jadi nanti kita kita pindahin aja. Kita pindahin di sini. Utang kita pindahin di bawahnya sini. Nah, udah rapi. Kita tulis lagi grand total. Oke. Sum. Jadi kita tambahin semua ini. Terus kita tinggal drag. Nah, balance. Jadi ini adalah neraca saldo setelah disesuai. Oke, lanjut. Habis neraca saldo setelah disesuaikan, kita bakalan masuk ke laporan laba rugi. Jadi bengkel sejahtera untuk kita ya, sama dengan ini. Nah, nah di laporan laba rugi ini apa sih kita perlu menghitung labanya kita berapa. Jadi yang perlu itu kita adalah revenue-nya kita berapa. Tahu pendapatan kita pakai bahasa Indonesia aja. Pendapatannya kita apa aja, jadi kita tulis aja. Nah, kita kan bisa dilihat sini nih. Pendapatannya kita cuma ada di pendapatan jasa. Jadi enter. Nah, untuk ini nilai sebenarnya kan cuma tinggal nyari di sini aja. Tapi kita bakalan mempersingkat pakai rumus sum if. Jadi kita nggak manual. Kita lihat bisa lihat range-nya. Jadi kita blok aja ini range. Sampai sini kriterianya adalah ini. Sum range-nya kita blok ini. Tutup kurung. Nah, tapi kan ini cuma menambahkan saldo debit, sedangkan pendapatannya kita ada di kredit. Jadi kita tambahin lagi plus sum if lagi, range-nya sama, ininya juga sama,
Lalu kita blok, tapi ini bedanya blok di kredit. Nah, jadi nih 29 pas kan? Benar, udah benar. Oke, selanjutnya adalah eh, ini total pendapatannya ya adalah ini. Oke, sudah ini sekarang adalah masuk ke beban. Nah, bebannya itu kan ada banyak. Jadi kita masukin satu-satu. Dia ada beban listrik, beban perlengkapan. Untuk dividen itu nggak masuk ke sini, tapi nanti masuknya ke laporan laba ditahan. Jadi beban penyusutan, beban gaji, beban sama beban asuransi. Ini kita rapikan dulu sedikit. Oke. Nah, kalau udah gitu kita bakalan sebelum ngelanjutin, aku mau nge-string ini dulu biar eh, rumusnya itu nggak berubah-berubah. Nah, ada cara cepetnya. Jadi kalian tinggal pencet F4 aja, jadi langsung ke string semua. Nah, tapi aku nggak mau nge-string sih pendapatan jasa ini. Jadi yang warna merah ini kita unstring. Kenapa kok di unstring yang bagian ini? Karena yang bagian itu kan mengikuti bagian depannya ini. Jadi kita sebenarnya cuma tinggal copy, pastiin di sini. Itu jadi udah langsung. Jadi beban listrik 1 juta ini udah langsung. Terus ini tinggal di drag ke bawah. Sudah jadi semua. Langsung kita tulis total beban. Total bebannya adalah sama dengan sum kita blok. Nah, ini total bebannya. Nah, setelah total beban itu adalah eh laba netonya. Netonya kita berapa? Caranya itu adalah sama dengan pendapatannya dikurangi sama total bebannya. Oke, jadi ini adalah laba bersih dari Bengkel Sejahtera pada 31 Januari. Kita bakal rapiin dikit. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke laporan selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Jadi ini untuk eh, mengecek laba ditahan yang mau dimasukkan ke periode selanjutnya. Laba ditahannya berapa ngecek gitu. Jadi pertama bengkel sejahtera terus sama dengan ini aja biar cepet. Sorry, ini laporan laba ditahan. Oke, untuk laporan laba ditahan ini isinya apa? Jadi sebenarnya itu ada laba ditahan awal. Nah, tapi karena ini adalah perusahaan baru dan gak ada laba ditahan dari bulan sebelumnya atau dari periode sebelumnya, jadi gak ada ini. Jadi kita nggak usah. Jadi kita langsung aja laba neto. Nah, laba netonya berapa kan kita udah tahu di atas, jadi kita sama dengerin aja. Selanjutnya, apa yang masuk lagi itu ini dikurangin. Dikurangi sama apa? Sama dividen. Yaitu dividen ini. Kita pakai rumus aja biar simple. Tinggal Ctrl C, kita Ctrl V di sini.
Dah langsung otomatis ke ngelihat nyari di dividennya. Nah, ini selanjutnya adalah laba di tahun akhir. Tinggal laba netonya dikurangin dengan dividennya. Nah, selesai. Untuk laporan laba ditahan selesai. Jadi simple aja kayak gitu. Ini dirapin sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya kita bakal masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi ini kita rapiin dulu. Mau buat tabelnya, jadi kita harus rapiin dulu ini. Nah, di kita terus bengkel posisi untuk berakhir di 21 Januari. Nah, yang masuk ini tuh laporan posisi keuangan itu menunjukkan gunanya apa sih? Jadi gunanya itu untuk membandingkan antara aset, kan rumus PDA itu aset sama dengan liabilitas ditambahin ekuitas. Nah, laporan posisi keuangan ini tujuannya itu ngecek balance atau enggak antara aset dengan liabilitas dan ekuitasnya. Jadi yang pertama itu jelas ada aset. Nah, aset itu apa aja? Jadi asetnya kita itu yang ada di kode satu ini. Ini semua aset kita ini. Jadi kita masukin semua, ini aset. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan sum if aja. Jadi kita menggunakan sum if sum range-nya sama kayak ini. Sebenarnya kita daripada gini kita eh, copy aja ya guys. Kita copy dari yang ini deh. Sebenarnya sama aja, tapi yang harus kita ubah itu adalah di bagian ini. Ini kita bisa eh, M8D ini kita bisa tinggal ubah ke L. Ini juga pindah ke L. Udah langsung nemu kasnya 40.100.000. Ini kita bisa drag sampai ke perlengkapan aja. Nah, eh, perlengkapan. Ya benar. Nah, kenapa kok sampai perlengkapan aja? Karena di peralatan ini tuh ada akumulasi, ada penyusutannya. Jadinya, eh, jadinya itu, jadi dipisah dulu karena nanti bakal dikurangin. Kita turunin dulu satu. Jadi untuk ini kita copy aja nih. Ini copy aja. Nah, ini adalah peralatan bengkel, value-nya aslinya tuh seberapa sih itu? Ini ngeceknya di sini. Nah, jadi sisanya segini. Lalu untuk asuransi dibayar di muka, tinggal copy, paste di sini. Nah, ini adalah semua aset. Jadi kita tulis total aset. Nah, asetnya tinggal kita pakai sum semua nomor ini, enter. Ini adalah total aset kita. Selanjutnya di posisi keuangan ini ada liabilitas.
liabilitas atau utang. Jadi kita lihat di sini yang liabilitas ada di utang usaha, utang gaji, sama pendapatan diterima di bukan. Jadi kode 2 itu saya tulis sebagai liabilitas. Nah, jadi pakai singkat aja, pakai rumus yang sama. Ini adalah liabilitas kita di total. Kita bisa lihat di sini aja. Nah, utang yang kita sebenarnya nggak ada, cuma sisa utang gaji doang yang belum dibayar. Ini tinggal di sama denganin sum, terus kita jumlah. Nah, total liabilitasnya ada 600. Lanjut kita ke ekuitas. Jadi di ekuitas ini, jadi ekuitas ini cuma laba ditahan laba ditahan akhir sama sama si modal ini. Nah, untuk laba ditahan akhir karena kita udah tahu jumlahnya seberapa dari laporan laba ditahan, jadi kita sama dengan aja ini. Lalu untuk modal kita pakai rumus yang sama. Nah, ini untuk modalnya, ini tinggal kita tulis ekuitas. Kita sum. Nah, untuk ngecek balance atau enggak, jadi kita tuliskan total eh, liabilitas ditambah ekuitas. Jadi kita tambahin liabilitas ini ditambah sama ini. Nah, ini pasti harus balance dengan aset karena itu adalah dasar akuntansi. Oke, kita rapiin sedikit. Oke. Nah, kita datang ke laporan terakhir, yaitu laporan arus kas. Jadi kita merge dulu. Di laporan arus kas ini, sebelum kita ini tuh, pertama kita tulis dulu kegiatan operasional. Nah, gunanya laporan arus kas ini untuk ngecek kasnya itu dibuat untuk apa aja sih, apa yang keluar dari kas itu pakai apa aja. Nah, jadi ini kegiatan operasional di keluar. Kita gedein dikit ya, biar kelihatan nyaman. Nah, sebelum masuk ke sini tuh, kita harus ke buku besar terlebih dahulu. Nah, ini kita harus beda-bedain nih. Antara arus kas, ini kita bisa cek di buku besar yang bagian kas aja, karena arus kas cuma pakai kas. Jadi kita lihat di buku besar kas. Nah, ini kita harus tahu eh, kasnya ini dipecah-pecah antara pendapatan, beban, dan juga modal. Nah, seperti ini asuransi yang dibayar untuk 1 tahun. Berarti ini beban, jadi kita kasih kode B. Bayar listrik, berarti kan juga beban, kita kasih kode B. Beban air, beban. Pelunasan piutang, jadi kan apalagi itu kelihatan di debit, kasnya nambah, berarti itu adalah sebuah pendapatan, jadi kita kasih kode P. Pelunasan utang itu adalah beban, beban utang. Pembagian dividen. Nah, pembagian dividen ini masuk ke kategori beda yaitu M. M itu kasih kode M aja karena itu untuk modal. Pembayaran piutang jadi pendapatan P. Pembayaran utang itu B. Ini B. Pendapatan jasa B. Nah, untuk penyetoran modal juga masuk ke M.
Nah, ini gunanya akan ku jelasin bentar lagi. Nah, jadi di kegiatan operasional ini adalah ada isinya tuh pemasukan kas dari nah, jadi ini kita bakal pakai rumus di sini tuh. Kita bakal pakai rumus sama dengan sum if. Kita bakal pakai sum if lagi. Tapi yang beda tuh range-nya ada di buku besar, kita masukin di sini. Maaf, nah, buku besar, terus kriterianya adalah kriterianya adalah kita masuk karena di pendapatan, jadi kita kasih tanda petik pendapatan adalah P. Lalu kita sum range-nya adalah karena pendapatan itu pasti menambah kas, jadi pasti di debit, jadi kita masukin di sini aja. Nah, ini oke. Untuk kita cek ini bener apa enggak, kita cek nih. Coba hitung manual. Jadi yang pendapatan itu ada ini 2 juta ditambah 10 juta 12 tambah 11. Ah, kita gini aja. Ini ditambah ini ditambah hasilnya adalah 27 juta. Kan ini jadinya sama seperti di sini. Jadi itu rumusnya untuk otomatis. Oke, kita delete untuk itu coba buat ngecek. Nah, di sini kita mau string, jadi di blok kita F4. Tapi untuk datanya nanti oke, jadi tinggal udah kita string, ini ada typo sedikit. Ini adalah pengeluaran kas untuk beban. Jadi pengeluaran kas untuk beban itu kita sebenarnya tinggal copy ini, pastein di sini. Tapi yang beda apa? Yang beda itu ada di ini kode. Kodenya adalah B karena untuk beban. Bukan cuma itu, ini juga harus diubah. Kenapa? Karena yang pendapatan itu kita taruh di beban. Jadi kita ubah ke D aja. Jadi kita enter. Sudah ketemu harus pengeluaran kas untuk bebannya segini. Nah, jadi pengeluaran kas untuk beban itu ada di angka 23.900. Kita akan cek beban tambah beban. Ini juga beban, ini beban. Jadinya 23.900. Jadi sama kan? Oke, jadi sudah benar. Ini kita delete. Oke, jadi ini adalah kas neto. Ini tuh apa? Kalau di ini adalah kita tulis kas neto. Kas netonya apa? Berarti kas netonya itu adalah pendapatan dikurangi beban. Itu adalah kas netonya kita. Selanjutnya itu ada selanjutnya ada kegiatan pendanaan. Jadi kegiatan pendanaan itu yang masuk itu adalah modal
sama dividen. Nah, dividennya itu nanti mengurangi modal. Jadi kita cari dulu, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti di sini ke M. Nah, bentar. Oh, mohon maaf ini salah rumus. Harusnya pakai rumus yang pendapatan. Ini harusnya pakai rumus ini. Cuma kita perlu ganti M doang. M, enter. Nah, 40 juta. Udah dividennya berapa? Kita bisa pakai rumus yang ini. Kenapa kok beda rumus? Jadi, eh, karena dividen itu mengurangi modal, jadi pasti itu ditaruh di kredit. Nah, sedangkan yang rumus pengeluaran kas untuk beban itu kita setting di kredit. Jadi cuma tinggal ganti M. Nah, itu adalah kas pendanaan itu sama dengan ini kurangin ini. Nah, jadi total kasnya adalah total kasnya adalah kas itu ditambahkan dengan kas pendanaan itu. Nah, untuk ngecek arus kas ini benar apa enggak, total arus kasnya benar apa enggak, kita bisa lihat di neraca saldo yang setelah disesuaikan, nih di kas 40.100.000. Kita cek di sini sama. Jadi untuk laporan arus kas ini sudah benar. Jadi kita tinggal rapiin sedikit. Oke, jadi itulah penjelasan cara membuat jurnal penyesuaian dan laporan-laporan keuangan menggunakan rumus-rumus, jadi tidak manual. Sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan komen video saya. Jangan komen yang aneh-aneh ya guys. Terima kasih.